Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi di sini kita masih membahas topik yang sama, yaitu tentang LDI. Saya lagi melihat videonya ibu-ibu yang mantan LDI dari Suriname. Beliau membuat video-video dan beliau mengatakan exactly like what I say. Karena kita nggak mengada-ada, karena kita mengatakan apa adanya. Dan saya mau membuat reaksi tentang video beliau. Oke, kita dengarkan sama-sama. Kami terus ditekan supaya apa saja ijtihad Bapak Imam yang kami backup supaya dipatuhi, ditaati, karena katanya harta jamaah itu miliknya imam. Kalaupun istri jamaah diminta oleh imam supaya taat, banyak lagi rahasia-rahasia yang ada di dalam jamaah. Kebohongan di dalam jamaah itu nampaknya sudah dihalalkan oleh LDII. Kenapa? Jadi kalau mereka berbohong, mereka mengatakan apa yang mantan-mantan LDI udah keluar dari LDI katakan itu salah, berarti memang ideologi LDI adalah kebohongan. Jadi mereka tanpa ideologi kebohongan mereka nggak akan bertahan sampai sekarang. Mereka selalu mengatakan kayak gini, gimana kamu mau mengatakan LDI sesat sedangkan sekarang LDI sangat berkembang. Gini, Syiah pun berkembang, Syiah sampai punya negara. Syiah itu sesat apa enggak? Sesat loh. Jadi berkembang enggak berkembang itu bukan masalah sesat enggak sesat. Soalnya LDI Syiah pun berkembang, dan Syiah tentu kita semua tahu bahwa Syiah itu sesat, dan Syiah memiliki ideologi yang hampir sama mirip sama LDI, kayak mengkafirkan orang Islam di luar golongannya gitu-gitu. Oke, kita lanjut aja dengerin videonya ibu ini. Udah orang luar yang ingin tahu tentang keimaman LDII itu wajib ditutupi. Apa saja rahasia yang ada di dalam LDII itu ditutupi. Dan saya sebagai mubalighah dan mubalik yang ditugaskan ke mancanegara, ke seluruh dunia, itu hanya modalnya kitab himpunan yang dicetak oleh LDII yang merujuk kepada kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, dan seterusnya. Dan kemudian di himpunan tersebut ada hadis yang tidak disampaikan, alias penghapusan dan pengertian hadis disalahgunakan atau disimpangkan, terutama tentang hadis jamaah dan keimaman. Nah, mungkin sedikit perlu kita ketahui bahwa saya masih bisa tetap di dalam jamaah LDII karena mereka masih mengkaji Quran yang benar-benar murni dan hadis yang benar-benar murni hadisnya. Hanya ada subhat-subhat yang tertentu yang harus diketahui oleh jamaah LDII. Saya mungkin tentang ilmu tidak bisa menerangkan di sini, tapi saya ataupun jamaah-jamaah, ulama-ulama yang sudah dikeluarkan oleh LDII, pasti mereka mengerti apa. Oh iya, this is mind blowing. Like, orang LDI sekarang lagi bersih-bersih orang. Maksudnya bersih-bersih orang itu kayak gimana? Mereka punya ulama-ulama tinggi. Ulama-ulama tingginya ini alhamdulillah mereka disekolahkan ke entah Mekah entah Madinah. Jadi pemahaman mereka udah mulai terbuka. Mereka udah mulai tahu hadis mana, Quran mana yang disimpangkan oleh keimaman Kediri, yaitu keimaman LDI. Jadi mereka udah mulai mau meluruskan jamaah LDI. Tapi sebab orang-orang yang ulama-ulama di LDI yang kompeten ini ketahuan menyampaikan hadis-hadis asli, meluruskan kesesatan-kesesatan jamaah LDI, ulama-ulama ini dikeluarkan dari LDI. Oke, whatever. Kesalahannya sehingga mereka dikeluarkan dari Islam jamaah LDII, dinonaktifkan, tidak boleh mengajar, dibekot, tidak boleh mengimamin sholat, tidak boleh ada orang yang mendekati orang-orang LDII yang sudah dikeluarkan oleh imam, harus dimusuhi dan halal darahnya, dihukumi murtad, dan kalau bisa bunuh agar tidak bocor rahasia di dalam jamaah. Nah, this kind of stupidity, right? Kalau mereka LDI mengatakan ideologinya benar, kenapa mereka nggak speak out? Kenapa mereka malah menutup-nutupi orang yang LDI nggak boleh mendengar ceramahnya si ini?
yang udah diboikot dari LDI dan lain-lain, kenapa nggak membandingkan aja? Gini ya, kebenaran tetap kebenaran. Misal orang ada yang mengatakan matahari itu hitam, udah kamu dengar aja omongan aku, kamu percaya aja omongan aku, tanpa kamu mendengar omongan orang lain dan kamu tanpa melihat matahari itu sendiri. Itu fair nggak? Kan nggak fair. Harusnya kalau LDI merasa mereka benar, ya udah speak up aja. Ya udah bebasin aja jemaahnya mau ngapain, bebasin aja. Biar tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Misal kita nih di Islam, kita walaupun tahu ajaran agama sebelah, kita nggak terpengaruh. Sebab apa? Kita tahu mana yang benar. Alhamdulillah Allah kasih kita logika dan hati. Karena ada kezaliman inilah saya berani saksi bisu selama ini orang-orang di dalam jamaah LDI bersaksi bisu, tapi saya berani karena saya patut mati di dalam kesesatan. Saya patut mati di dalam kesesatan karena kata MUI, kata orang luar dari selain LDI itu sesat, tapi buktinya tidak ada. Kenapa mereka tidak bisa membuktikan? Karena ada suap menyuap di Karena dalam lembaga ditutup-tutupi. LDI kepemerintahan. Makanya LDI tetap berkibar, hidup jaya merasa benar sendiri. Oleh sebab itu, kezaliman ini harus saya ungkap. Setiap orang yang bersalah, menurut imam, mereka bisa dipenjarakan di dalam lembaga LDI itu sendiri, penjara di bawah tanah, ya, di bawah gedung Barkah itu ada penjara penyiksaan kepada orang-orang yang sesat dari ilmu jamaah. Dan suami saya juga sudah ketiga kali ini dinonaktifkan. Ketika kami mau berangkat ke Suriname, tiket saya, uang tiket, awan si Anto, pengurus keimaman yang ada di Pondok Haji Rosyidin, Pondok Gede. Saya dipisahkan dengan suami saya. Suami saya sudah diberikan tiket dan suami saya akan berangkat terbang ke Suriname 1 jam sebelum terbang suami saya, sebelum masuk pesawat. Saya membeli tiket dengan uang saya sendiri di kantong. Kemudian hati suami saya dirampas oleh polisi bayaran LDI. Akhirnya Allah masih menolong saya. Suap menyuap di LDI itu halal. Yang penting kelompok mereka lancar. Itu dalil mereka. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan suap menyuap adalah sesuatu yang dilaknat Allah. Ya udah, kalau kalian orang LDI masih ngeyel, organisasi kalian benar. Masa iya orang yang benar itu menyelisihi perintah Allah Rasul dengan mengedepankan perintah imamnya yang first, terus perintah Allah Rasul itu nomor 2 gitu? Iya. Emangnya imammu nyiptain langit bumi? Emangnya imammu punya surga gitu? Lucu. Bisa terbang dan bisa saya dibawa oleh suami saya dengan perjuangan yang diridhoi oleh Allah. 3 bulan saya berada di Suriname. Kami dinonaktifkan selama 3 bulan. Kemudian saya SMS wakil imam. Mana janji kalian? Kalian telah membohongi kami. Bukan ajarannya, tapi akidahnya. Kami harus dimantapkan bahwa jamaah Islam yang ada di Indonesia selain dari LDI itu biasa kafir, tempatnya di neraka. Inilah saya bersedia dipanggil, tapi saya tidak punya ongkos. Saya mohon kepada Bapak Imam, selama 30 tahun lebih aku di jamaah. Saya Kasihan ya ibu ini ya. tertipu oleh bisnis yang bernama Marioso dan segala-galanya nanti akan saya paparkan di pengadilan. Saya mohon pengadilan, mohon. Mudah-mudahan ibu ini punya jalan untuk menyuarakan kebenarannya. Soalnya ibu ini sudah teraniaya, udah segitu parahnya. Nanti saya kasih link video ibu ini. Ya mudah-mudahan LDI cepat bubar lah. Nggak bagus loh kayak gini. Mereka mengatakan dirinya sebagai Islam jamaah, sedangkan kalau orang LDI tahu jamaah itu artinya bersatu lah mereka orang LDI aja mengkafirkan orang sesama Islam, gimana mau bersatu sama Islam? Mereka orang LDI yang mengatakan dirinya jamaah LDI itu sebenarnya mereka bukan jamaah, mereka itu firqah. Firqah adalah kelompok. Ya, LDI adalah kelompok yang memecahkan diri dari Islam. Jadi orang LDI itu bukan jamaah LDI, tapi bukan jamaah Islam, tapi dia adalah firqah atau kelompok yang mengaku jamaah, padahal mereka nggak berjamaah sekali
sama orang-orang Islam. Mereka mecah dari orang Islam. Oke, gitu aja video saya udah 10 menit lebih. Saya ngomongnya juga udah kayak keluh ya. Udah gitu aja, mudah-mudahan lain waktu bisa buat video lagi. Dan buat orang-orang LDI, saya membuat video ini bukan untuk mencela kalian. Saya hanya speak up bagaimana benarnya. Saya hanya mengatakan yang menurut saya benar, dan saya hanya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke, gitu aja, nggak usah ada baper di antara kita. Dan buat orang-orang yang mengenal saya nggak menyinggung kalian. Kalau saya menyinggung LDI, berarti LDI yang saya kritik. Dan kalau kalian mau marah sama saya, kalian boleh marah sama saya kalau saya mengatakan sesuatu yang jelek pada Allah Tuhan kalian yang menciptakan kalian dan Rasul yang telah berjuang menyampaikan Islam yang benar. Jadi hubungan saya sama kalian, saya harap baik-baik aja, dan nggak ada hubungannya saya sama keimaman Kediri dan kalian sama keimaman Kediri. Keimaman Kediri adalah orang yang ya gitu deh, pengen dikultuskan, mungkin ada gangguan psikologi. Udah deh, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.